Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama channel kompeten. Nah, kali ini ya, channel kompeten hadir untuk memenuhi masukan ya atau permintaan dari teman-teman terkait dengan keperawatan anak ya. Jadi tempo hari ada beberapa permintaan yang masuk ke channel kompeten, bahwasanya minta dibuatkan tentang keperawatan anak. Dan hari ini channel kompeten hadir untuk memberikan tryout dan pembahasan terkait dengan keperawatan anak. Nah, ada beberapa teman-teman kita juga telah selesai melakukan SKB dan melaporkan bahwasannya memang contoh-contoh soal yang akan diberikan oleh channel kompeten itu adalah keluar saat ujian SKB. Jadi mari kita lihat teman-teman ke soal nomor 1. Nah, seorang remaja usia 15 tahun dengan diagnosa sindrom nefrotik. Hasil pengkajian, pasien merasa malu dan tidak mau menerima bahwa ginjalnya mengalami kerusakan dan tubuhnya mengalami edema. Anak tidak mau memandang diri sendiri di cermin. Pertanyaannya adalah, apa kriteria evaluasi yang diharapkan sesuai dengan kasus tersebut? A. Anak mau bercermin dan menerima bahwa kondisinya berbeda dari anak yang lain. B. Harga diri anak meningkat. C. Anak tidak mengurung diri. D. Anak tidak lagi putus asa. Dan E. Anak menerima kondisinya yang mengalami edema namun menyangkal penyakitnya. Nah, teman-teman, menurut teman-teman terkait dengan kasus di atas nih ya, yang terdiagnosa sindrom nefrotik, kemudian pasien juga merasa malu dan tidak mau menerima bahwasanya ginjalnya itu mengalami kerusakan. Ya. Jadi, jawaban yang benar adalah A, teman-teman. Jadi, kriteria evaluasi yang diharapkan pada kasus tersebut itu adalah A. Anak mau bercermin dan menerima bahwa kondisinya berbeda dari anak yang lain. Kenapa bisa seperti itu? Kita lihat pembahasan berikutnya. Nah, ini dia teman-teman untuk pembahasannya ya. Jadi sindrom nefrotik ini merupakan salah satu diagnosa medis yang sering ditemukan pada anak. Nah, masalah kesehatan ini terjadi karena adanya kerusakan glomerulus yang menyebabkan peningkatan permeabilitas protein plasma dan glomerulus ginjal. Nah, akibatnya ini teman-teman, protein termasuk albumin itu terbuang melalui urin. Nah, sehingga terjadi hipoalbuminemia dan perpindahan cairan intravaskuler ke ekstravaskuler ya. Ini menurut Hockenberry dan Wilson. Nah, tidak hanya berdampak pada kondisi fisik nih teman-teman, namun hal ini juga berdampak pada psikologis anak ya, di mana anak dapat mengalami gangguan citra tubuh, dan ini juga diungkapkan oleh Stewart. Nah, pada kasus tadi teman-teman, pada kasus nomor 1, data mayor yang ada di dalam kasus itu adalah anak mengalami edema ya. Jadi manifestasi klinis sindrom nefrotik yang dapat menyebabkan perubahan penampilan fisik pada anak. Nah, ini termasuk yang anak mengalami edema ini adalah termasuk manifestasi klinisnya teman-teman. Kemudian anak merasa malu dan denial ya, atau menyangkal dengan kondisi fisiknya. Nah, kalau manifestasi psikologis karena perubahan fisik yang dialami, ini adalah gangguan citra tubuh teman-teman ya. Nah, ini dia nih.
Kemudian yang ketiga, untuk data mayor yang kita dapatkan di kasus nomor 1 adalah anak tidak mau memandang diri sendiri di cermin. Nah, ini mengakibatkan gangguan citra tubuh karena merasa tidak puas terhadap perubahan fisik sendiri. Itu teman-teman. Jadi sehingga jawaban untuk kriteria yang diharapkan di sini adalah tepat sekali di pilihan jawaban yang A. Kenapa? Karena anak itu mau bercermin dan menerima bahwasanya kondisinya itu berbeda dari anak yang lain. Nah, pada kasus ini teman-teman, ya, manifestasi klinis prioritasnya adalah gangguan citra tubuh, sehingga kriteria hasilnya adalah salah satunya yakni anak mau menerima perubahan yang ada di dirinya seutuhnya. Nah, ini yang paling benar teman-teman. Nah, kemudian ini yang paling benar nih. Ya. Kemudian bagaimana dengan tinjauan opsi yang lain? Contohnya misalnya opsi B, ya. Jadi tidak tepat opsi B karena opsi tersebut adalah kriteria hasil dari manifestasi harga diri rendah, ya. Jadi bukan gangguan citra tubuh. Kemudian bagaimana dengan opsi C? Opsi C juga tidak tepat teman-teman karena opsi tersebut adalah kriteria hasil untuk manifestasi klinis isolasi sosial, ya. Jadi lagi-lagi bukan mekanisme manifestasi klinis dari gangguan citra tubuh. Nah, kemudian teman-teman bagaimana pilihannya jika opsi D ini juga tidak tepat karena opsi tersebut adalah kriteria hasil untuk manifestasi klinis keputusasaan. Jadi bukan untuk gangguan citra tubuh. Yang untuk E juga demikian, ya, karena belum sepenuhnya menerima perubahan fisik yang terjadi pada dirinya secara menyeluruh. Jadi yang paling benar itu adalah A, teman-teman, ya. Itu teman-teman cara menyimpulkan atau membahas terkait dengan soal nomor 1 tadi. Nah, gampang ya teman-teman. Jadi kita lanjut ke soal nomor 2 teman-teman. Nah, ini dia soal nomor 2. Seorang anak berusia 2 tahun 11 bulan telah dilakukan pemeriksaan DDST dan diperoleh adanya satu caution di sektor personal sosial dan anak itu tidak dapat mengikuti perintah dari perawat. Nah, pertanyaannya adalah apa interpretasi dari pengkajian DDST pada anak tersebut? Nah, ini tentang status perkembangan nih teman-teman. Yang pertama atau A, untestable. B, penyimpangan. C, abnormal. D, suspek. Dan E adalah normal. Nah, gimana nih teman-teman? Menurut teman-teman, mana yang paling tepat untuk kasus nomor 2 ini? Nah, betul teman-teman. Yang benar adalah D, itu suspek. Kenapa bisa D yang benar? Ini dia pembahasannya. Nah, teman-teman, untuk kasus nomor 2 ini, ya, jadi yang perlu dibahas itu adalah Denver Development Screening Test atau DDST. Ini merupakan salah satu metode screening untuk menilai adanya kelainan perkembangan berdasarkan usia pada anak. Nah, sektor yang dikaji pada DDST 2 ini meliputi yang pertama adalah personal sosial, teman-teman. Kemudian bahasa dari anak, gerak motorik halus, kemudian gerak motorik kasar. Dalam pemeriksaannya terdapat penilaian apakah anak lulus atau gagal, menolak atau tidak memperoleh kesempatan.
Nah, ini menurut Julius Tati ya. Nah, kemudian pada kasus di atas tadi, kemudian jika interpretasi DDST2 ini untuk normal ya, jika terdapat maksimal satu caution dan tidak ada delay. Nah, kemudian untuk yang suspek atau meragukan, jika pada satu sektor terdapat dua keterlambatan nih atau lebih teman-teman, di mana pada satu sektor atau lebih terdapat satu keterlambatan dan di sektor yang sama tidak ada yang lulus pada kotak yang berpotongan dengan usia, atau teman-teman terdapat minimal dua caution atau minimal satu delay. Nah, sedangkan untuk yang tidak dapat dites atau untestable, ini jika terdapat penolakan ketika pemeriksaan. Selanjutnya terakhir yang keempat, ini adalah abnormal. Yang dikatakan di abnormal di sini adalah ketika didapat dua atau lebih delay pada dua sektor atau lebih, atau dalam satu sektor itu dapat satu sektor atau lebih itu didapatkan dua atau lebih delay ditambah dengan satu sektor atau lebih dengan satu delay dari di sektor yang sama ya, dan di sektor yang sama tidak ada yang lulus pada kotak yang berpotongan dengan garis vertikal usia. Nah, ini adalah penjelasan dari interpretasi DDST teman-teman untuk pengukuran perkembangan berdasarkan Denver Development Screening Test. Nah, sedangkan pada kasus kita nih teman-teman untuk nomor 2 itu terdapat satu caution di sektor personal sosial. Nah, jadi kalau misalnya kita simpulkan itu satu caution pada satu sektor teman-teman. Kemudian anak tidak dapat mengikuti perintah. Nah, berarti delay pada sektor bahasa. Nah, ketika seperti ini, jawaban yang paling tepat itu ada di D teman-teman. Kenapa bisa di D? Karena suspek ya. Jadi terdapat satu caution dan satu delay. Nah, ini harus benar-benar dilihat di data fokusnya teman-teman. Kemudian bagaimana dengan tinjauan untuk opsi lain teman-teman? Contoh misalnya A ya. Nah, di A itu tidak tepat karena untestable itu ditegakkan jika terdapat sektor yang tidak terkaji. Berarti ini tidak sesuai dengan kasus pada soal teman-teman ya. Dan bagaimana dengan opsi B? Ini juga tidak tepat karena tidak ada interpretasi untuk penyimpangan pada pemeriksaan DDST2 teman-teman. Jadi tidak sesuai. Selanjutnya pada C teman-teman. Kenapa tidak tepat? Karena abnormal itu ditegakkan jika terdapat delay lebih dari satu pada satu sektor, atau delay pada lebih dari dua sektor. Ini juga tidak sesuai dengan kasus. Nah, kemudian yang E juga dinilai tidak tepat karena normalnya itu ditegakkan jika terdapat maksimal satu caution dan tidak terdapat delay. Nah, sedangkan di kasus itu ada satu delay. Jadi tidak sesuai dengan kasus teman-teman. Nah, sehingga kita tarik kesimpulan yang paling benar itu adalah di suspek karena terdapat satu caution dan terdapat satu delay teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Seorang balita 4 tahun dirawat di ruang bedah pasca operasi ORIF. Pada fraktur tibia kanan itu hari kedua. Ia terus menangis dan mengadu serta menolak untuk bergerak. Berdasarkan pengkajian teman-teman, heart rate-nya itu 125 kali per menit. Respirasi 40 kali per menit. Dan ada flag ya, point. Assessment tool diperoleh nilai skor itu 5. Kemudian apa intervensi mandiri prioritas
yang harus dilakukan perawat pada kasus tersebut? A. Mengajarkan teknik relaksasi napas dalam. B. Memberikan analgesik dosis tinggi. C. Melakukan ROM pasif. D. Melakukan distraksi dengan menonton kartun favoritnya. Atau E. Melakukan distraksi dengan mengajak anak bermain drama sambil berdiri. Gimana teman-teman untuk kasus nomor 3? Mana nih? Ayo dijawab. Nah, yang benar adalah D. Melakukan distraksi dengan menonton kartun favoritnya. Kenapa bisa seperti itu teman-teman? Kita lihat pembahasan berikut. Nah, ini dia untuk pembahasan. Oh, sorry. Nah, ini dia untuk pembahasannya teman-teman. Nah, untuk pembahasan ini teman-teman, perlu dilihat adalah over reduction internal fixation atau disingkat dengan ORIF. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu ORIF itu apa, itu dia kepanjangannya. ORIF ini adalah suatu penata laksanaan fraktur yang dilakukan dengan pembedahan terbuka untuk memasukkan paku, skru, pen ke dalam lokasi fraktur untuk mengikat atau menguatkan tulang yang patah atau fraktur teman-teman. Nah, masalah keperawatan yang timbul pada ORIF pada pasca ORIF ini adalah nyeri akut, gangguan mobilitas fisik, gangguan integritas kulit, dan resiko infeksi. Nah, coba kita lihat di data mayor pada kasus kita, di mana nadinya itu 125 kali per menit. Ini adalah takikardi teman-teman. Ya. Kemudian untuk respirasinya kita lihat 40 kali per menit teman-teman. Otomatis ini adalah takipno. Nah, sedangkan untuk FLAG Pain Assessment Tool ini kita dapat tadi skornya adalah 5. Jika skor 5 berarti adalah nyeri sedang. Terus terdapat juga di kasus ini adalah terus menangis, mengadu, menolak bergerak. Jadi ini adalah respons subjektif terhadap nyeri ya teman-teman, sehingga dia menangis, mengadu, dan menolak untuk bergerak. Nah, sedangkan saat untuk data mayor yang kita dapatkan, data yang kelima yang kita dapatkan pasca ORIF hari kedua itu adalah termasuk ke dalam fase akut teman-teman. Nah, sehingga untuk jawaban yang paling tepat itu adalah melakukan distraksi dengan menonton kartun favoritnya. Nah, pada kasus manifestasi klinis prioritas itu adalah nyeri akut pada anak, sehingga intervensi yang dilakukan yakni teknik non-farmakologi yang sesuai dengan kondisi untuk usia anak. Nah, gitu teman-teman. Kemudian nih, jika memang opsinya A, bagaimana untuk pembahasannya? Ya, tidak tepat teman-teman, karena anak usia 4 tahun ini masih belum kooperatif jika diajarkan teknik relaksasi napas dalam. Ya, bayangkan 4 tahun kita ajarkan teknik relaksasi napas dalam, mana bisa ya. Jadi dia belum bisa kooperatif dengan apa yang kita ajarkan. Kemudian jika opsi B teman-teman, ini juga tidak tepat karena pemberian analgesik adalah intervensi kolaborasi, jadi bukan intervensi mandiri ya. Nah, selanjutnya jika misalnya kita pilih C ini juga tidak tepat teman-teman, karena masih 2 hari pasca ORIF sehingga masih harus diimobilisasi. Nah, jadi semakin terarah ya teman-teman. Kemudian untuk opsi E ini juga tidak tepat. Kenapa? Karena tindakan distraksi ini yang dilakukan itu mengharuskan anak untuk menggerakkan bagian tibia yang harus diimobilisasikan dulu.
Nah, jadi untuk kasus nomor 3 ini teman-teman, yang paling sesuai itu adalah D, yaitu melakukan distraksi dengan menonton kartun favoritnya. Mudah-mudahan teman-teman paham ya untuk kasus keperawatan anak ini, sehingga ini bisa memberikan pencerahan untuk teman-teman yang belum melaksanakan ujian SKB. Nah, dengan harapan video ini bisa memberikan pencerahan guna teman-teman bisa mempersiapkan diri untuk lebih siap lagi dalam menghadapi ujian SKB CPNS tahun 2021. Nah, demikian teman-teman, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan dukung terus channel Kompeten dengan cara subscribe, like, dan komen untuk masukan apa yang paling teman-teman butuhkan. Jangan malu-malu teman-teman, silahkan berikan masukan yang bersifat membangun untuk channel Kompeten. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.